Halo teman-teman, selamat datang di channel AI Cilik. Di sini kita akan mendengar cerita-cerita seru. Yuk, siapkan imajinasi kalian, karena cerita hari ini sudah dimulai. Di sebuah desa kecil di tepi pantai, hiduplah seorang anak bernama Arka. Bocah laki-laki berusia 10 tahun yang selalu ingin tahu tentang dunia. Arka tidak pernah bisa diam. Ia selalu bertualang ke bukit, ke hutan, atau ke pantai, mencari sesuatu yang baru untuk ditemukan. Namun, dari semua tempat yang ia jelajahi, lautlah yang paling menarik perhatiannya. Setiap sore, ia duduk di dermaga, menatap cakrawala, bertanya-tanya apa yang tersembunyi di balik gelombang yang tak pernah berhenti bergulung. Di sampingnya, seekor kucing oranye gemuk dengan ekor bergaris melingkar di kakinya. Kucing itu adalah sahabat sejatinya, selalu menemani kemanapun Arka pergi. Namanya Piko. Meski hanya seekor kucing, Oren tampaknya memahami setiap kata dan perasaan Arka. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di pasir, sesuatu terjadi. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Ombak menghantam pantai dengan suara yang lebih dalam. Arka merasakan sesuatu yang aneh, seolah ada sesuatu yang ingin muncul dari laut. Dan saat itulah ia melihatnya. Sebuah botol kaca hijau tua tersapu ke tepi pantai. Separuhnya terkubur di dalam pasir. Dengan rasa penasaran yang membuncah, Arka menarik botol itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Di dalamnya ada selembar kertas tua, usang dan berwarna kecoklatan. Arka membuka botol itu dengan susah payah, menarik kertas dari dalamnya. Saat ia membentangkannya, jantungnya berdegup kencang. Itu adalah peta kuno. Gambarnya memperlihatkan pesisir desa, tetapi ada sesuatu yang aneh. Di bagian laut, terdapat gambar kota dengan menara tinggi dan jembatan besar, sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Arka menelan ludah. Apakah ini berarti legenda yang sering ia dengar dari orang-orang tua di desa itu benar? Apakah ada kota yang tenggelam di dasar laut? Piko mengeong pelan, mengibaskan ekornya. Seolah-olah ia juga bisa merasakan sesuatu yang misterius dari peta itu. Arka tidak berpikir dua kali. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia akan mencari kota yang tenggelam itu. Keesokan paginya, Arka bersiap. Ia mengambil ransel kecil, memasukkan sedikit makanan, senter, dan seutas tali. Ia juga membawa teropong milik kakeknya, berharap benda itu bisa membantunya melihat sesuatu dari kejauhan. Piko duduk di atas meja, mengamati Arka yang sibuk. Saat bocah itu membuka pintu, si kucing langsung melompat turun dan mengikuti dari belakang. Arka tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Dari peta, ia melihat bahwa titik yang ditandai dengan X berada jauh di tengah laut, di tempat yang tidak pernah dijelajahi siapapun. Untuk mencapainya, ia membutuhkan perahu. Untungnya, di desa ada seorang nelayan tua yang baik hati. Dengan sedikit usaha membujuk, Arka berhasil mendapatkan izin untuk meminjam perahu kecil selama sehari. Dengan hati-hati, ia mendayung ke tengah laut, sementara Piko duduk di ujung perahu, ekornya bergoyang pelan mengikuti alunan ombak. Saat mereka semakin jauh dari pantai, kabut tipis mulai muncul di sekitar mereka. Udara terasa lebih dingin. Suasana menjadi sunyi, hanya ada suara air yang berdesir di sekitar perahu. Dan tiba-tiba
Arka melihat sesuatu yang aneh. Di bawah air, sesuatu berkilauan. Ia mengambil teropongnya, mencoba melihat lebih jelas. Dan di sanalah ia melihatnya. Bayangan bangunan di bawah laut. Kota itu ada. Arka tidak bisa menahan kegembiraannya. Tanpa pikir panjang, ia mengenakan kacamata selam dan mengambil napas panjang sebelum melompat ke dalam air. Piko, meskipun tidak suka air, berdiri di tepi perahu, mengawasi dengan penuh perhatian. Di dalam air, Arka merasa seolah masuk ke dunia lain. Cahaya matahari menembus permukaan, menciptakan bayangan bergerak di dasar laut. Semakin dalam ia menyelam, semakin jelas bangunan yang ia lihat. Pilar-pilar batu yang menjulang tinggi, ukiran di dinding yang menggambarkan orang-orang yang hidup di bawah laut, dan gerbang besar yang tertutup oleh karang dan ganggang laut. Arka berenang mendekat, mencoba menyentuh gerbang itu. Saat jemarinya menyentuh batu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Tanah di bawahnya bergetar. Air di sekelilingnya berubah warna menjadi kebiruan, seperti ada cahaya yang menyala dari dalam tanah. Dan perlahan-lahan, gerbang itu terbuka. Di balik gerbang itu, Arka melihat sesuatu yang lebih luar biasa. Sebuah kota yang masih utuh. Bangunan-bangunan menjulang. Patung ikan raksasa berdiri di tengah alun-alun. Dan sebuah istana megah berdiri di ujung kota. Meski sudah dipenuhi terumbu karang dan ganggang laut, semuanya masih tampak seperti baru. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh. Kota ini seperti sedang menunggu sesuatu. Arka berenang lebih jauh, mencoba melihat lebih dekat. Di tengah kota, ia melihat sesuatu yang bercahaya di dasar laut. Sebuah batu biru sebesar kepalan tangan. Saat ia mengambil batu itu, cahaya di sekelilingnya semakin terang. Arus air mulai berputar kencang. Dan sebelum ia sempat memahami apa yang terjadi, gelombang besar mendorongnya ke atas dengan kecepatan luar biasa. Arka terlempar keluar dari air dan kembali ke perahunya. Napasnya tersengal, jantungnya berdebar. Di sampingnya, Piko mengeong panik, bulunya basah oleh cipratan air. Arka membuka genggamannya. Batu biru itu masih ada di tangannya, bersinar redup. Ia tahu satu hal, kota itu benar-benar ada. Dan meskipun ia tidak tahu mengapa ia diizinkan melihatnya, ia merasa bahwa kota itu masih menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Arka memandang laut yang kini kembali tenang. Ia tersenyum. Petualangan ini mungkin sudah berakhir. Tapi ia yakin suatu hari nanti ia akan kembali ke sana. Dan mungkin saat itu tiba, kota yang tenggelam akan muncul kembali ke permukaan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Bye-bye. Stay happy and see you.